Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsianus Lawu dengan NIM 0493796651. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Bapak dosen atau Bapak Guru yang pada kesempatan ini saya sedang turun lapangan dalam proses untuk menyelenggarakan kegiatan untuk pengambilan data mengenai saat sekarang saya mengangkat judul atau tema dengan mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan, yang mana sesuai dengan pelaksanaan tugas yang dijalani, saya lebih memfokus pada judul terkait dengan krisis ekonomi masyarakat Kampung Naga akibat penghasilan tidak stabil. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi mengenai krisis ekonomi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Kampung Naga, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Yang pertama, saya mengacu pada terkait dengan identifikasi krisis masyarakat yang ada di Kampung Naga di sini. Nah, berdasarkan pengamatan saya, krisis utama yang terjadi di Kampung Naga ini adalah ketidakstabilan penghasilan masyarakat. Lalu di mana mayoritas warga bekerja serabutan seperti buruh harian dan petani kecil, sehingga pendapatan mereka tidak menentu setiap bulannya. Nah, di wilayah kami sebenarnya terdapat perusahaan kelapa sawit yang seharusnya dapat menjadi peluang kerja bagi masyarakat setempat, khususnya warga Kampung Naga. Namun kenyataannya banyak warga sulit diterima bekerja karena perusahaan mensyaratkan kualifikasi tertentu seperti pendidikan dan keterampilan. Nah, sementara itu latar belakang pendidikan masyarakat desa, khususnya di Kampung Naga di sini, itu masih rendah dan belum sesuai standar yang dibutuhkan. Nah, akibatnya terjadi kesenjangan kesempatan kerja dan warga tetap berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, terus yang kedua terkait dengan analisis krisis. Nah, di mana jika dilihat dari perspektif sosiologi perdesaan, khususnya warga di Kampung Naga di sini, masalah ini termasuk dalam kategori krisis ekonomi struktural, saya dapat katakan seperti itu. Nah, artinya krisis terjadi bukan hanya karena faktor individu, tetapi karena struktur sosial dan sistem ekonomi yang tidak mendukung. Nah, pertama, akses pendidikan di desa masih terbatas sehingga masyarakat tidak memiliki modal manusia atau human capital yang memadai. Terus yang kedua, adanya perusahaan besar di sekitar desa tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan warga karena perusahaan lebih memilih tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai dengan standar industri yang sudah dipatokkan melalui mekanisme atau aturan-aturan perusahaan yang diberlakukan. Nah, situasi ini menciptakan ketimpangan sosial di mana desa berada dekat dengan pusat ekonomi tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati manfaat secara penuh. Nah, terus poin yang ketiga di sini adalah solusi terbaik dari saya bahwasannya untuk mengatasi krisis ini saya menawarkan beberapa solusi. Nah, yang pertama, perlu ada pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang ada di Kampung Naga, ya, yang dekat dengan perusahaan, khususnya perusahaan PT Tuna Sawah Irma, terutama sesuai dengan kebutuhan perusahaan kelapa sawit di sini. Nah, misalnya pelatihan operator alat berat, administrasi desa, atau keselamatan kerja, atau dengan kata lain adalah K3. Terus yang kedua adalah pemerintah desa bekerja sama dengan perusahaan dapat membuat program semacam peningkatan pendidikan seperti paket kerja, paket C,
bimbingan belajar, atau beasiswa bagi anak-anak muda desa khususnya di distrik Jair di Kampung Naga. Nah, ini penting agar warga memiliki kualifikasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah masyarakat juga perlu didorong untuk membangun usaha kecil atau kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri seperti kebun campuran, peternakan kecil, atau usaha rumah tangga sehingga tidak hanya bergantung pada perusahaan besar. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat Kampung Naga diharapkan dapat keluar dari krisis ekonomi dan memperoleh kehidupan yang lebih stabil serta sejahtera. Nah, demikian laporan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pada sosiologi perkotaan dan perdesaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam hormat tutor atau dosen. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universitas Terbuka. Oke.